Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sopyan Dwi Agustin dari Fakultas Ekonomi Bisnis dengan program studi akuntansi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu untuk memenuhi tugas UAS, yaitu ujian akhir semester. Nah, baik kita simak. Nah, jadi ilmu sejarah sudah tidak asing lagi ya bagi kita, yaitu bagi para penuntut ilmu. Jadi kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sazarot yang berarti pohon. Kemudian ilmu pengetahuan di sini mencakup sejarah aspek wawasan yang mendukung peradaban manusia. Jadi semakin berkembangnya dan muhtahir kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu ilman, yang berarti memahami, mengetahui atau pengetahuan. Kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang hakikat sesuatu yang dipahami secara mendalam. Nah, kemudian selanjutnya ada kata dalam bahasa Arab. Dalam kata bahasa Arab tersebut itu sendiri diindonesiakan menjadi ilmu. Jadi ilmu itu ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Ilmu menjadi ilmu pengetahuan mendalam, hasil usaha yang sungguh-sungguh atau ijtihad dari para ilmuwan muslim atau juga ulama atau mujtahid atas persoalan duniawi dengan bersumber kepada Allah atau dari wahyu Allah ataupun dari Al-Quran, Al-Hadis. Kias merupakan wahyu Allah yang berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia itu tersendiri. Kemudian ada termasuk dalam hal ini juga petunjuk tentang ilmu dan aktivitas ilmiah. Kata ilmu yang telah menjadi bahasa Indonesia bukan sekedar berasal dari bahasa Arab, tetapi juga tercantum dalam Al-Quran. Kata ilmu tersendiri sebanyak 105 kali dalam Al-Quran. Hubungan disharmonis tersebut ditunjukkan dengan berlakunya hukuman berat bagi para ilmuwan yang temuan ilmiahnya berseberangan dengan fatwa gereja ya. Misalnya Nikolaus de Copernicus mati di penjara pada tahun 1543 Masehi. Michael Servetus mati dibakar pada tahun 1553 Masehi. Oleh karena itu hubungan agama dari ilmu barat tidak harmonis, maka para ilmuwan dalam melakukan aktivitas ilmiahnya pergi jauh meninggalkan agama. Banyak ilmuwan barat yang merasa tidak perlu lagi menyinggung atau melibatkan Tuhan dalam argumentasi ilmiah. Jadi dalam ilmiah mereka, bagi mereka Tuhan telah berhenti menjadi pencipta dan pemelihara alam semesta. Baik Islam maupun Barat, keduanya sama-sama menempatkan ilmu sebagai sesuatu yang amat sangat penting. Kedudukan para penuntut ilmu pun dinilai sama dengan mujahid yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, peran Barat di sini tidak bisa dilupakan dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan. Dari masa keemasan Yunani sampai sekarang pun Barat masih menjadi ujung tombak bagi peradaban ilmu. Akan tetapi, walaupun demikian, Islam maupun Barat keduanya memiliki pandangan yang berbeda, jadi saling bertolak belakang. Nah, terkait dengan hakikatnya ilmu itu sendiri. Nah, di sini Islam mengakui bahwa ilmu itu adalah milik Allah. Perbedaannya yaitu dengan konsep ilmu yang berkembang pada peradaban Barat ya. Bagi mereka ilmu hanya akan bisa diusahakan melalui akal dan panca indera. Nah, di sini etimologi Islam mengakui bahwa objek ilmu itu berada pada alam fisik yang bisa dirasa dan dipikirkan. Kemudian juga termasuk alam metafisik yang tidak bisa dijangkau oleh alat ataupun indera manusia. Adapun etimologi Barat, mereka tidak mengakui adanya alam metafisik. Jadi bagi mereka objek ialah hanya apa yang bisa diindra dan apa yang bisa dipikirkan oleh akal manusia. Jadi sesuai logika menurut mereka itu sendiri.
Jadi muara ilmu itu adalah pengakuan akan eksistensi Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, semakin banyak ilmu seseorang, maka akan bertambah rasa takutnya kepada Sang Penciptanya. Nah, berbeda dengan Barat, ilmu itu tidak bermuara pada Tuhan karena mereka tidak mengakui adanya wahyu sebagai sumber ilmu. Maka dari itu ilmu yang mereka miliki itu tidak akan membawanya kepada kebenaran atau ke jalan yang lurus. Jadi yang pertama yaitu ada menurut Said Hussein Nasr, kritik terhadap sains modern yang sekuler. Jadi pertama yaitu pandangan sekuler tentang alam semesta yang tidak melihat jejak Tuhan di dalam keteraturan alam. Alam bukan lagi sebagai ayat-ayat Allah, tetapi entitas yang berdiri sendiri. Kemudian yang kedua ada alam yang digambarkan secara mekanistis bagaikan mesin dan jam. Alam menjadi sesuatu yang bisa ditentukan dan diprediksi secara mutlak, yang menggiring kepada munculnya masyarakat industri yang modern dan kapitalisme. Kemudian yang kedua yaitu ada menurut Ismail Roji Al-Faruqi ya. Jadi yang pertama yaitu ada akar dari kemunduran umat Islam dalam berbagai dimensi karena dualisme sistem pendidikan. Nah, yang kedua dalam pandangannya mengatasi dualisme sistem pendidikan. Jadi inilah yang merupakan tugas terbesar dari kaum muslimin pada abad ke-15 Hijriah. Pada suatu sisi, sistem pendidikan Islam mengalami penyempitan dalam pemaknaannya dalam berbagai dimensi. Sedangkan di sisi lain, pendidikan sekular sangat mewarnai pemikiran kaum muslimin. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menurut Syed Muhammad Naqwi Al-Atas. Nah, tantangan terbesar yang dihadapi oleh kaum muslimin adalah ilmu pengetahuan modern yang tidak netral, telah merasuki ke dalam praduga-praduga agama, budaya ataupun filosofis yang sebenarnya berasal dari refleksi kesadaran dan pengalaman manusia barat. Nah, jadi ilmu pengetahuan modern harus diislamkan. Nah, kemudian ada menurut Fazlur Muhsin Abdul Basyam Rahman Mahdi Salam Karim Tibi Syurus. Nah, konsep ilmu menurut Fazlur Rahman, ilmu pengetahuan tidak bisa diislamkan karena tidak ada yang buruk di dalam ilmu pengetahuan. Cuman masalahnya hanya dalam menyalahgunakan ilmu tersebut. Ilmu pengetahuan memiliki dua kualitas, seperti senjata bermata dua, yang harus digunakan dengan hati-hati dan bertanggung jawab, sekaligus sangat penting menggunakannya secara benar ketika memperolehnya. Nah, di era teknologi ini tentu teknopreneur adalah sesuatu hal yang tak mungkin lagi dianggap sepele. Nah, teknopreneur di sini memiliki peran penting dalam memanfaatkan teknologi, yaitu untuk mempermudah berbagai tujuan. Kemudian ada beberapa manfaat juga yang membuat teknopreneur tersebut menjadi penting. Yang pertama yaitu ada menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, oleh karena itu lapangan pekerjaan di sini yaitu memiliki dampak besar dalam mengurangi jumlah pengangguran dan menyelesaikan masalah kesulitan untuk menemukan lapangan pekerjaan. Nah, kemudian yang kedua ada meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal. Startup berbisnis teknologi dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar kita. Contohnya berbagai startup di sini yaitu seperti ojek dan taksi online yang menyelesaikan masalah kesulitan untuk menemukan kendaraan umum. Nah, intinya ini sangat berguna untuk zaman sekarang. Nah, kemudian yang ketiga yaitu perkembangan teknologi. Teknopreneur adalah salah satu faktor pendorong perkembangan teknologi serta inovasi. Kebanyakan perusahaan-perusahaan yang diciptakan oleh teknopreneur terus-menerus berusaha mengembangkan teknologi agar menjadi lebih efisien dan bermanfaat setiap harinya. Nah, sekian, terima kasih. Mohon maaf bila
penjelasan saya ada yang kurang berkenan atau kurang jelas, karena saya hanya manusia biasa, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.